Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun penonton berada. Kembali bertemu dengan saya Aldino dalam program Berisik, berbagi informasi sains asik. Kali ini sudah nyampe episode kelima. Kita akan membahas lagi hal-hal menarik tentang sains, tentang ilmu alam yang ada di sekitar kita, yang saya ambil topik yang unik, menarik, dan mungkin udah sering dipelajari, namun ada hal-hal yang ingin saya sampaikan dari sisi lainnya gitu kan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem urin atau air kencing. Dari mana sih asalnya air kencing gitu kan? Kita sering ya kalau misalkan tiba-tiba kebelet gitu kan, pegang apa namanya daerah sekitar pinggang terus ke bawah gitu kan, terus eh, kayak ngempet gitu kan, pegangnya alat kelamin gitu kan kalau ngempet itu lah. Tapi kalau kalian lihat-lihat di sistem ekskresi atau sistem pembuangan, terutama urin, itu yang paling berperan adalah apa namanya organnya? Ginjal. Oke, tepat. Ginjal itu letaknya di mana? Di punggung. Berarti harusnya kalau kebelet pipis megangnya sini. Megang punggung sini. Tetapi kalau kita kebelet, biasanya jarang megang punggung bagian belakang ya. Ya, kenapa itu? Ya, karena memang eh, kalau kita kebelet itu yang paling penuh isinya itu adalah ya kandung kemih atau kantung kemih yang ada di dekat dengan saluran pembuangan ya, di dekat alat kelamin. Nah, makanya yang dipegang itu ya kantung kemihnya itulah. Penasaran dari mana sih asalnya kok tiba-tiba kantung kemih terisi gitu kan? Nah, seringkali kita eh, orang tua itu kan biasanya ngomong, oh, kamu kalau banyak minum nanti sering pipis loh. Nah, kalau malam-malam biasanya ya, itu namanya kalau orang Jawa biasa disebut beser itu kan, sering kencing gara-gara sering minum. Jadi kencing minum itu. Nah, seolah-olah orang itu ngelihat, oh kalau sering kencing itu berarti gara-gara sering minum. Yang artinya air kencing itu berasal dari air yang kita minum. Jadi kita minum air langsung dikeluarin lewat saluran pembuangan itu kan. Minum air langsung pembuangan. Apakah iya begitu gitu kan? Mari kita bahas dengan melihat di Google ya, karena Google itu sudah menyediakan banyak hal. Ya akhirnya ya walaupun memang ada yang ilmiah, ada yang menurut opini, tapi saya mencoba mencari pandangan-pandangan umum yang mengarah ke ya ilmu yang mendekati yang sesuai dengan pembelajaran dengan materi ya. Baik, ini adalah proses pembentukan urin ya. Jadi saya googling proses pembentukan urin itu atau air kencing itu seperti apa sih? Apakah benar air yang kita minum itu langsung jadi air kencing gitu kan? Nah, ternyata secara umum kalau kita mengetikkan kata kunci proses pembentukan urin itu yang muncul adalah terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Penyaringan, penyerapan kembali, dan pengeluaran zat. Maksudnya apa sih? Oke, kita bahas satu persatu. Oke, jadi tadi sudah ada yang saya lihat di Hello Sehat. Jadi sebenarnya ini pembentukan urin itu ada di ginjal ya, tepat sekali. Jadi organ tubuh yang mengatur pembuatan urin, pembentukan urin itu ada di ginjal. Ini adalah gambar ginjal secara desain strukturnya ya. Nah, pembentukan urin oke, kembali filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Kita lihat sekarang, asal mulanya filtrasi ini apa sih yang difilter, apa sih yang disaring itu kan. Proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal oke. Ginjal memiliki 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin oke. Lebih spesifik, ginjal bagian nefron yang membuat atau yang membentuk urin. Pada waktu tertentu sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Darah. Darah apa air? Darah. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun dimulai di ginjal. Berarti ada nggak kata-kata air dalam penyaringan ini? Nggak ada. Yang ada adalah darah atau cairan. Cairan belum tentu air yang kita minum. Ada banyak cairan itu kan. Nah, hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Berarti
yang disaring tadi adalah darah. Berarti nanti air kencing kita asal mulanya berasal dari darah. Berarti bukan air yang kita minum jadi kencing langsung. Kalau air yang kita minum jadi air kencing langsung, berarti kalau kita minum air mineral, air putih, air kencing kita nggak bakal pesing, nggak bakal bau. Ya kenapa? Kan aqua, kita bau lah, kok beda baunya lah itu. Maka dari itu, yang disaring oleh ginjal atau yang dikeluarkan oleh tubuh itu bukan air yang kita minum. Loh Pak, masa sih? Lah, terus air yang kita minum kemana? Masa nggak dikeluarin? Masa diserap tubuh? Oke. Air yang kita minum itu ya masuk ke dalam tubuh, terutama bertugas untuk melancarkan kan. Misalkan kalau kita habis makan kan macet kalau nggak didorong oleh air, maka dari itu fungsinya banyak melancarkan. Dan lebih spesifik, air yang ada dalam tubuh kita setelah masuk sistem pencernaan itu ada di sini. Fungsi usus besar, masuk ke usus besar dan fungsi usus besar pertama sebagai penyerap air. Yang artinya, jadi air dalam tubuh kita itu mengalami perjalanan masuk ke tubuh, ke saluran pencernaan, lanjut terus ke usus halus, ke lambung dulu, ke usus halus, tembus ke usus besar. Lah, usus besar diserap. Loh, kenapa diserap? Ya, masuk ke dalam sel-sel tubuh. Akhirnya melebur. Nah, inilah yang akhirnya melebur menjadi gabung dengan darah sehingga memenuhi kebutuhan air dalam tubuh lah. Barulah nanti disaring darah tersebut yang sudah nggak terpakai ya udah dikeluarkan. Air yang masih butuh atau cairan-cairan yang masih kepake ya udah masuk kembali ke dalam tubuh alias masih diperlukan, nggak usah dibuang gitu kan. Nah, ya kita sudah lihat di Google. Sekarang kita coba lihat yang ini kebetulan nemu jurnal atau nemu kayaknya skripsi ya bab 2. Kelihatan ya? Nah, ini bab 2 tinjauan pustaka. Pengertian urin. Urin adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Oke, tujuannya adalah ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan menjaga homeostasis atau keseimbangan cairan tubuh. Urin disaring di dalam ginjal, dibawa melalui ureter menuju kandung kemih, akhirnya dibuang keluar tubuh melalui uretra atau salurannya ya. Nah, oke. Lalu langsung ke pembentukan urin. Ginjal merupakan tempat yang digunakan untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam bentuk urin. Ada tetap ya, filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Lalu apa yang disaring ya? Yang pertama kali yang disaring atau pertama kali bahan dasar dari urin ini apa? Oke, filtrasi yaitu di dalam glomerulus terjadi proses filtrasi sel-sel darah, trombosit dan protein. Oke, kembali lagi sel-sel darah, trombosit dan protein. Tidak ada kata-kata filtrasi air yang kita minum, nggak ada. Atau air yang masuk ke tubuh nggak ada. Jadi kalau kalian minum teh, es campur, es cao, es buah, itu nggak langsung keluar es buah kok, nggak langsung keluar es cao. Kalau langsung keluar ya berarti urin kalian manis dong lah. Kalau urin kita manis, justru itu yang bermasalah. Kenapa? Harusnya manis itu kan kandungan apa? Glukosa. Glukosa ini apa? Diperlukan tubuh. Lah kok dikeluarkan? Nah, berarti penyakit. Ginjalnya rusak atau terdapat saluran sistem pembuangan yang rusak. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang dinamakan sistem ekskresi bagian urin. Asal mula sistem urin itulah. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi air kencing atau urin yang kita keluarkan tiap hari, apalagi mungkin malam-malam itu kan sering kita kencing, minum itu kan. Nah, bukan berarti air kencing itu langsung berasal dari air yang kita minum, tetapi air yang kita minum tersebut masuk dulu ke tubuh, melancarkan sistem pencernaan, diserap dulu di usus besar. Setelah itu bergabung menjadi ya bantuin darah, bantuin sel-sel tubuh untuk mungkin menggelontor yang macet-macet di dalam tubuh, ya, sampai akhirnya kotor itu kan, bersama darah ini kotor sehingga disaring oleh ginjal. Nah, barulah nanti ginjal membuat urin berasal dari darah yang disaring tersebut menjadi urin primer, lalu urin sekunder dan urin yang sebenarnya yang kita keluarkan setiap hari.
Baik, itu saja mungkin pengetahuan kita yang saya bagikan pada sesi kali ini, yaitu tentang air kencing atau air urin. Apakah iya urin itu berasal dari air yang kita minum gitu kan? Nah, ternyata ya tidak secara langsung ya, alias air yang kita minum diproses dulu, jadi nggak langsung keluar. Kalau langsung keluar bocor dong tubuh kita gitu kan. Baik, terima kasih untuk atensinya, untuk yang sudah nonton, yang sudah like, subscribe, dan share video kali ini. Semoga saya makin semangat membuat video-video pengetahuan dan silakan sampaikan kritik dan saran serta ide-ide untuk di program-program berisik selanjutnya. Saya akan dengan senang hati mencari tahu dan membagikan informasi-informasi sains yang menarik lainnya. Berkata terima kasih atas supportnya selama ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.